Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman komisariat yang memfasilitasi, membantu saya dalam pelaksanaan pengabdian saya kepada masyarakat. Jadi ya setiap tahun saya dengan teman-teman komisariat selalu kerjasama ya untuk program pengabdian, dan tahun ini kembali saya bekerjasama dengan teman-teman komisariat bersama dengan komunitas belajar menulis. Jadi program pengabdian saya adalah mengajak anak-anak muda, mahasiswa, pemuda untuk menulis buku, menulis esai gitu. Jadi luaran dari kegiatan ini adalah nanti akan kita menerbitkan buku kumpulan esai dari karya teman-teman itu. Segala proses penerbitannya itu saya yang menanggung itu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir terkait dengan biaya penerbitannya, karena itu nanti semua teman-teman hanya diminta untuk menulis dengan baik. Maka pada malam hari ini saya pada malam hari ini saya nanti akan sedikit memberikan penjelasan kepada teman-teman bagaimana menulis esai dan juga tema-tema apa, kriteria-kriteria tulisannya seperti apa. Insya Allah nanti setelah Idul Fitri baru kemudian kita laksanakan forum klinik tulisan gitu. Jadi saya akan meminta teman-teman dulu sampai pada tanggal 7 Mei silahkan menulis artikel. Nanti mungkin bisa pertengahan Mei kita bisa mengadakan klinik tulisan 1 hari untuk membenahi karya esai yang teman-teman sudah tulis, baru nanti masuk pada proses editing dan kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku. Itu target-target yang harus kita pahami. Maka pada malam ini paling tidak saya akan memberikan sedikit materi terkait dengan bagaimana menulis esai. Nah, mudah-mudahan dari situ bisa menjadi bekal bagi teman-teman untuk menulis. Bisa bekal bagi teman-teman untuk menulis esai. Nanti untuk proses penyempurnaannya kita adakan klinik secara offline pada bulan Mei. Mudah-mudahan teman-teman sudah pada di situ. Makanya saya minta kepada Malik untuk tolong yang paling tidak yang memang punya keinginan kuat, serius, jadi kita terbitkan bukunya gitu. Oke, maka saya akan jelaskan terkait dengan proses penulisan esai. Jadi bagaimana kita menulis opini, bagaimana menulis esai gitu. Jadi itu mungkin yang perlu teman-teman pahami dulu, karena saya hanya meminta untuk menulis esai, menulis opini. Nanti kita akan kumpulkan itu. Sebenarnya yang saya targetkan adalah sekitar 20 artikel. Kalau 20 artikel itu 20 esai, rata-rata panjangnya 3 halaman itu ya 60 halaman. Kalau di layout itu bisa menjadi 90-100 gitu. Itu cukup untuk menjadi buku bunga rampai kumpulan
tulisan teman-teman, dan paling tidak dokumentasi akademik, dokumentasi keilmuan Anda gitu. Maka mari saya mengajak teman-teman untuk menulis esai, menulis opini. Ya, jangan hanya demonstrasi untuk menyampaikan kritik, tapi cara yang mungkin lebih beradab menyampaikan kritik terhadap persoalan-persoalan sosial kebangsaan itu adalah dengan menulis karya ilmiah dengan tulisan yang gagasannya lebih terstruktur, tersistematis di dalam menyampaikan argumentasi. Oke, nah apa itu opini? Dia adalah pendapat, pikiran, pendirian, artikel, karya tulis lengkap di majalah, surat kabar, dan seterusnya. Esai karangan yang berisi analisis atau tafsiran biasanya dipandang secara pribadi atau terbatas. Nah, saya akan meminta teman-teman menulis esai. Jadi kalau seorang esais adalah pengarang esais. Nah, saya mungkin termasuk bisa dikatakan sebagai esais karena banyak buku-buku saya itu yang tentang esai gitu. Jadi beberapa buku saya mungkin teman-teman ada yang sudah baca, Demokrasi dan Mahkota Politik, Kekuasaan dan Moralitas, Demokrasi dan Moral Politik, Kebebasan dan Moralitas. Itu buku-buku yang saya tulis dan itu adalah bagian dari kumpulan esai gitu. Jadi kalau kita ingin menulis esai, menurut saya kalau teman-teman bisa meneruskannya dalam 1 minggu satu saja esai, dalam sebulan 4 kali, dalam 1 tahun berarti paling tidak 48, yaitu cukup sebenarnya untuk menjadi sebuah buku gitu. Tinggal ketekunan dan konsistensi saja yang perlu dipertahankan. Nah, mari teman-teman memulai itu gitu. Coba paling tidak luangkan waktu dalam 1 minggu itu paling tidak ada artikel yang Anda tulis gitu. Nah, saya akan meminta Anda menulis esai itu dari tanggal 18 sampai tanggal 7 Mei. Masa enggak bisa selesai 3 halaman itu kira-kira kan? Enggak. Oke. Karakteristik artikel ilmiah. Jurnal dan opini di koran itu. Perbedaannya memiliki kaidah ilmiah, ditulis dengan berbasiskan data, dan itu menekankan kebaruan. Jadi memiliki kaidah ilmiah, ada pengantar, ada isi. Cuma kalau esai kan dia lebih singkat, berbasiskan data gitu. Jadi ya paling tidak Anda datanya apa? Ya sumber-sumber data bisa, kalau esai itu banyak orang mengambil sumber data dari media-media mainstream untuk mengikuti perkembangan isu kayak Kompas, Republika, kan bisa itu bisa menjadi sumber. Misalnya tentang kemiskinan, tentang harga BBM itu kan dari sana kan bisa gitu. Perbedaannya adalah kalau artikel ilmiah itu di jurnal ditulis dengan bahasa yang sangat baku resmi. Sementara kalau opini ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Dan opini di koran sangat menekankan aktualitas isu dan bersifat membuka pandangan baru, itu mencerahkan. Jadi itu saya kira yang perbedaannya kalau kita menulis artikel ilmiah dan juga opini di koran itu atau esai. Nah, silakan teman-teman mempraktekannya. Kemudian kalau karakteristik bahasa, orang menulis itu kadang-kadang karakteristik bahasanya ada yang kiri, ada yang tengah, ada yang kanan. Biasanya kalau karya ilmiah dia agak kanan bahasanya. Ada juga orang yang menulis dia agak bahasanya ke dalam artian lepas sekali bahasanya. Biasanya penyair-penyair, sastrawan-sastrawan itu menulis dia lepas di sini. Ada yang tengah-tengah. Nah, ini biasanya
penulis-penulis esai dari akademisi biasanya dia akan tertarik ke tengah dalam karakteristik bahasa dia dalam menulis gitu. Tidak terlalu kaku tapi tidak terlalu kiri juga gitu. Nah itu tadi. Nah ini saya kira beberapa contoh tulisan saya yang pernah terbit di Kompas. Nasionalisme kaum pinggiran, ini terbit pada Agustus 2017. Ya ini lanjutannya. Nah, hal yang penting diperhatikan dalam menulis itu adalah teman-teman harus memperhatikan redaksi penulisan. Tapi ya nanti apa namanya? Kalau masalah redaksi kan nanti kita akan ada klinik penulisan gitu. Nah, terkait dengan redaksi juga nanti akan kita klinik setelah liburan nanti. Maka silakan nulis saja dulu teman-teman. Kemudian kita akan melihat isunya dan melihat aktualitasnya. Kemudian dari gagasannya itu atau ada nggak pandangan baru yang Anda tawarkan itu. Jadi harus belajar itu. Makanya kan ya teman-teman sudah sering diskusi di komisariat di antara teman-teman sendiri. Jadi dalam artian diskurs wacana itu kan pasti sudah banyak. Nah, bagaimana wacana dari hasil diskusi-diskusi komunitas, organisasi itu teman-teman bisa menuliskannya dengan baik dalam bentuk esai gitu. Kritik-kritik sosial Anda terkait dengan persoalan sosial kebangsaan hari ini ya coba Anda tuliskan dalam bentuk esai yang itu akan bisa dibaca secara luas gitu. Nah ini yang saya bilang tadi adalah gagasan itu atau pandangan itu paling tidak dia harus dilihat dari kebaruannya dan aktualitasnya. Ini ada tulisan yang menarik di Kompas pada 20 Juni 2020, Corona dan statistik kepanikan. Jadi bagaimana dia melihat Corona itu, pemberitaan media terkait dengan Corona itu dia membahasakannya dengan statistik kepanikan gitu. Ini kan menarik dia. Jadi ada aktualitas dan ada gagasan baru itu. Bahwa ternyata pemberitaan-pemberitaan terkait dengan COVID-19 sejak Maret 2020 sampai sekarang itu terutama pada 2020 itu cara kita membuat pemberitaan itu mengonsumsinya baik itu melalui media resmi maupun WhatsApp di WhatsApp dan seterusnya itu justru akan melahirkan kepanikan itu dan dia bahasakan dengan statistik kepanikan gitu. Yang kadang-kadang membuat kita ketakutan itu sangat berlebihan gitu. Jadi ya ini salah satu contoh menurut saya tulisan yang itu ditulis dengan ya, aktualitas dan juga dia mencoba menghadirkan satu gagasan atau pandangan yang baru gitu. Jadi perlu kita menulis dengan cara seperti itu. Jadi itu yang dilakukan dari seorang penulis ini. Nah, silahkan teman-teman nanti menulis. Kemudian ya kita perlu memperkuat perspektif. Ini saya dulu mencatat menulis itu bagaimana perspektif itu di dalam menulis. Jadi ada tulisan di Kompas pada 21 bulan 5 2013. Kalau tidak salah ada di dalam buku saya Kekuasaan dan Moralitas itu. Jadi waktu itu Dino Patijalal sebagai juru bicara SBY itu menulis di harian Kompas dengan judul World Statesman Award untuk SBY. Jadi intinya tulisan dari Dino Patijalal itu memuji menyanjung SBY yang punya prestasi di luar negeri sampai kemudian mendapatkan
World Statesman Award itu. Bagi dia, ya karena memang SBY berprestasi menurut dia, dan itu wajar karena dia juru bicara SBY, maka mau nggak mau akan menyanjung SBY, dan memang dia juga punya banyak data-data ya untuk mengatakan SBY layak mendapatkan World Statesman itu. Nah, pada hari yang sama dan hanya di halaman yang berbeda, ada di halaman 6, ada di halaman 7, Sri Palupi, seorang peneliti dari Institute for Ecosoc Rights, dia menulis justru berbeda gitu. Tulisannya dia meninggalkan rakyat. Jadi tulisan Dino Patijalal itu menyanjung SBY karena menganggap berprestasi, tapi justru Sri Palupi itu dia menulis SBY itu meninggalkan rakyat gitu. Berarti ini kan perspektif. Dia juga punya data untuk mengatakan itu. Jadi datanya dia apa? Dia mengatakan di stasiun kereta misalnya kita banyak melihat orang peminta-minta di sana, di jalan-jalan banyak, dan itu tidak diperhatikan gitu. Nah, ini dia tulis sangat berbeda sekali gitu. Kalau Sri Palupi meninggalkan SBY meninggalkan rakyat, kalau Dino Patijalal mengatakan SBY itu berprestasi gitu. Ini kan persoalan perspektif di dalam menulis. Jadi wajar kan? Misalnya akhir-akhir ini banyak mahasiswa yang demo di mana-mana. Kemarin kita jadwalkan hari apa ya? Hari Sabtu tapi katanya demo ya. Itu kan perspektif aja gitu menurut saya. Nah, silahkan teman-teman memperkaya perspektif itu di dalam menulis dan tulisan. Nah, gimana cara memulai tulisan? Ya, dengan aktualitas, dengan polemik itu. Ini saya kira contoh tulisan yang polemik. Dr. Neil Ferguson dari Imperial College London adalah seorang epidemiologis yang sekarang dikenal sebagai Profesor Lockdown. Nah, pada pertengahan Maret lalu, Ferguson mengumumkan hasil prediksi model matematika angka kematian COVID di Inggris yang menimbulkan kepanikan masyarakat. Menurutnya, apabila Inggris tidak melakukan karantina wilayah lockdown, angka kematian bisa mencapai 510.000 orang. Nah, ini berarti kan dia polemik dia gitu. Polemik itu bisa dalam artian menanggapi. Nah, itu juga dia termasuk aktualitas karena masih aktual kan. Jadi kalau teman-teman ingin menulis esai di media sosial, ingin menulis opini di media, di koran-koran, ya itu saya kira hal-hal seperti ini perlu diperhatikan. Nah, ini yang saya kira sebagai bekal bagi teman-teman dalam menulis artikel, menulis opini yang nanti akan kita bukukan. Nah, tulisan yang diminta, saya akan meminta teman-teman menulis panjangnya 3-4 halaman, jadi tidak panjang-panjang saya kira gitu. Dengan menggunakan Times New Roman, spasinya 1,5, fontnya 12, dan tentu kita ini kan menggunakan referensi gitu. Kalaupun media ya paling tidak kayak Kompas, Republika, Tempo, ya media-media yang reputable lah. Lebih bagus kalau punya buku. Juga nanti dilengkapi dengan biodata singkat dari teman-teman, itu 1 paragraf aja gitu, nggak usah panjang-panjang biodatanya. Jadi tempat tanggal lahir, kemudian pendidikan, dan sekarang di mana. Nah, itu organisasi dan seterusnya. Saya minta Anda untuk mengirim ke email ahmadsahidi@gmail.com paling lambat 7 Mei 2022. Jadi ada waktu berapa dari sekarang ya? Kurang lebih 3 minggu lah dari sekarang itu untuk menuliskan itu gitu. Jadi coba diselesaikan menulis esai opininya dalam waktu 3 minggu terkait persoalan sosial kebangsaan itu.
Nah, setelah tulisan dari teman-teman masuk, nanti setelah kita kemudian bisa berkumpul di Yogyakarta, mungkin bisa pertengahan Mei, kita akan buat forum klinik penulisan secara offline. Gitu. Jadi tulisannya masuk, kita akan klinik, makanya nanti saya akan mengajak beberapa tim untuk membaca dan memberikan masukan dari tulisan teman-teman itu. Dari situ bisa diperbaiki mungkin tulisannya gitu. Jadi bisa diperbaiki. Kemudian insya Allah saya targetkan ya kalau bisa bulan Juni itu sudah terbit gitu. Sudah terbit. Tema tulisannya tentang sosial politik, budaya, pendidikan, dan itu isu-isu kebangsaan. Gitu. Tulisan akan diterbitkan dalam bentuk kumpulan esai melalui definisi pers. Biaya proses penerbitan percetakan itu semua akan saya tanggung gitu. Jadi teman-teman saya hanya meminta untuk menulis. Kerjasamanya masih seperti tahun lalu. Sebelum-sebelumnya ada untuk kehadiran dan lain-lain, tetapi itu kan kalau sebelum-sebelumnya kan masuk ke organisasi, tidak ke individu gitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya uraikan terkait dengan proyek kita untuk menulis buku kumpulan esai dari teman-teman semua. Nah, ini kan ada 15 orang yang hadir. Kalau 15 orang yang hadir, rata-rata 3 halaman per orang, yaitu lebih sekitar 45 halaman gitu. Ya mungkin ditambah beberapa tulisan itu sudah bisa. Kalau ada yang ingin menulis 2 tulisan juga tidak masalah, saya kira itu lebih bagus gitu. Jadi itu terkait dengan proyek kita untuk menulis buku, ruang bagi teman-teman mahasiswa untuk melakukan kritik yang lebih beradab, lebih terhormat dalam respon dinamika sosial politik, budaya, pendidikan, dan isu-isu kebangsaan lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.